10, kita percaya bahwa hari ini hambanya Dr. Kasan dipakai untuk memberikan dan men-sharingkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kita bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, karena kita percaya sebelum kita hadir, Tuhan terlebih dahulu hadir di dalam FM ini menunggu kita. Haleluya, Tuhan berkati. Kita siapkan hati, kita siapkan semuanya untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita hari ini hari yang terbaik. Pagi, siang, hingga menjelang malam, kita sudah selalu lewati penuh dengan sukacita, maka hari ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita yang terbaik dan the best. Tuhan memberkati. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Yes. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Yes. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, penuh untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau Tuhan yang ku cinta. Engkau Yesus, Juru Selamatku. Engkau yang ku cinta selamanya. Beriku kekuatan dalam hidupku. Engkaulah Allah selalu yang memberiku kekuatan penuh. Engkaulah Allah yang beriku selalu kekuatan penuh. Dalam kasih Tuhan, Kau ajarku menjadi pemenang di setiap langkah hidupku Tuhan. Hanya Kaulah Allahku. Engkaulah Yesus, tak pernah tinggalkan aku sendirian. Engkau berjanji pada kami, tak akan menjadikan kami yang dipiatu. Hanya Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Saat kami butuh Tuhan, Engkau memberi, Engkau melindungi, memberkati kami.
Di dalam setiap langkah kehidupan, ada banyak hal yang terkadang kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Satu hal yang kita minta, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan terang di dalam setiap langkah kita. Namun ujian demi ujian kita bisa lewati. Tapi itulah kita menaiki tahta satu rahmat dan berkat dari Tuhan, yaitu iman yang bertumbuh. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Ia menyembuhkan, Ia memberikan keselamatan, bahkan Ia memberikan kekuatan kepada kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang tak melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang tak melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Setiap hari kita selalu percaya bahwa musim selalu berganti. Hari ini kita mengalami satu rahmat dan berkat, tetapi besok kita mengalami satu hal cobaan dan ujian. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu hadir dalam setiap langkah kita, dan Dia selalu menangkan kita. Maka hari ini, sekali lagi saya katakan, hari ini, begitu musim berganti, Yesus tetap tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Yesus. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Terima kasih Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi.
tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, yes, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia memberikan kita berkat yang berlimpah di FM ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kami persembahkan dan kami kembalikan kepada hambanya, Bapak Gembala Komingban. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, Pak Hendra. Speakernya Pak Hendra. Ya, Mike. Kembali yang baru datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu, yang kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami dan melindungi kami Tuhan. Kira hamba-Mu berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus menyertai ibadah kami Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan, Kau berkati kami, khususnya ibadah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan sepenuhnya berserahkan hanya ke dalam tangan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ya sore hari ini Tuhan, kami memuji, membesarkan nama-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau berkati kami, biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Ya, yang mau kesaksian boleh 2 orang, ayo. Oke, saya sedikit bersaksi. Silakan. Shalom. Terima kasih kemarin saya tidak mengirim gambar ke FM, tapi saya kirim ke foto gambar baptisan adik saya bersama suaminya. Kemarin suaminya karena dia sudah 15 tahun dan saya mendoakan suaminya dan adik saya ini karena adik saya masih Katolik, ya, suaminya masih Buddha, saya mendoakan dia sampai 15 tahun sejak mama saya masih ada. Saya pernah komplain terus karena ketika mereka belum bersatu dan belum diberikan sakramen pernikahan, maka hidup ini selalu penuh dengan perzinahan. Dan doa itu terkabul hari ini, karena kemarin yang adik ipar saya sudah dibaptis selam oleh Bapak Pendeta Michael Panelu, terus kedua juga adik saya juga, menurut saya sih tidak masalah ketika ya dibaptis Islam. Saya percaya ketika hari ini 2 jiwa dimenangkan, seisi surga itu akan bersorak-sorai. Maka tidak mudah mendoakan orang. 15 tahun saya pribadi mungkin mendoakan dari seluruh keluarga. Jadi hari ini saya katakan ketika dia mau mengatakan saya akan mengadakan pernikahan kecil-kecilan, ketika saya katakan begini dalam khotbah tadi,
Hari ini saya datang bukan untuk Anda yang menikah atau adik saya. Hari ini saya datang hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan datang dari surga untuk adik saya, masa saya nggak bisa datang untuk adik saya? Ini satu kekuatan. Andai kata dia tidak mengundang saya sebagai kakak pertama pasti harus datang. Karena apa? Yang saya cintai adalah Tuhan pada hari ini. Maka mindset hidup kita dirubah. Kita jadikan Tuhan adalah segala-galanya. Apa yang terjadi hari ini adalah karena Tuhan. Saya katakan, saya datang bukan untuk pendeta Michael. Maaf, saya datang bukan untuk tempat ini. Saya datang juga bukan untuk adik saya. Tapi yang pertama saya datang adalah Tuhan. Karena Tuhan datang dari surga dengan para malaikat kudus. Kita nggak melihat di sini. Tapi dia datang dan sudah menunggu kita. Kalau acara di sini jam 11, saya bilang, Tuhan sudah datang untuk menunggu kita jam 10. Sama dengan di EFM ini. Kita datang jam 4, Tuhan sudah menunggu kita dari jam 3. Haleluya. Maka hari ini saya katakan luar biasa. Terima kasih juga atas doa-doa yang selalu Pastor Komingguan sampaikan, juga kepada kawan-kawan semua. Karena memang doa ini, kita selalu mengatakan jangan jemu-jemu berdoa. Inilah, karena 15 tahun yang saya doakan hari ini baru tercapai. Maka saya katakan Tuhan terima kasih, bahwa ucapan syukur ini menjadi berkat buat kami semua, karena kesaksian ini penting sekali, karena luar biasa, karena doa yang tidak jemu-jemu dan tidak sia-sia, itulah yang selalu diucapkan. Maka Pastor Komingguan katakan berdoa dan berdoa, apa yang akan terjadi, maka terjadi menurut Tuhan, bukan kuasa yang lain. Maka terima kasih, Tuhan memberkati, karena saya kenal dengan Pak Pendeta Pastor Michael Panelo ini kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Dia suka datang ke tempat saya waktu belum jadi kos-kosan, dan dia selalu datang dalam berdoa, dan kami berkumpul dengan Romo juga, pastor juga, dan kami menyatu menjadi satu. Kalau ada doa, pasti ada pastor dari Katolik, pasti juga ada pastor. Waktu itu memang saya belum kenal dengan Pastor Komingguan, ya kan, waktu papa saya dipanggil Tuhan, ada acara Katolik juga, ada acara juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang mendoakan pada saat itu, yang dipimpin oleh Pastor Komingguan dengan kuasa. Maka hari ini terima kasih kepada kawan-kawan. Inilah kesaksian saya percaya ketika bersaksi ini, bahwa Tuhan menjadikan telinganya di samping mulut saya, apa yang saya bicarakan, ya dan amin. Maka Tuhan telah memberikan berkat yang berlimpah pada saya secara khusus, bahwa doa saya, doa Pastor Komingguan, doa kawan-kawan didengar oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih kembali kepada Pastor Hendra. Ya, ada boleh satu orang lagi. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan berkati. Ya. Ibu Linda, mungkin Ibu Linda Setiawan. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa pendeta, tadi saya sudah bicara dengan pendeta Michael Panelo ini. Satu waktu kita akan jadwalkan di FM, karena beliau kan selalu aktif di acara solusi, moderator solusi. Boleh, Ya kan? Ya, nanti dia bilang siap, karena seorang hamba Tuhan itu tidak boleh menolak. Ya kan, katanya, ya kan? Saya siap kalau untuk Tuhan. Dan luar biasa, saya pun diajak untuk berkhotbah di salah satu komunitas Hotel 88 tanggal 26 nanti. Tuhan memberkati, ya. God bless, Beth. Thank you. Tuhan berkati. Silakan Bu Linda Setiawan. Speakernya dibuka, Bu. Suaranya. Halo. Ya, halo. Silakan. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya kakak ipar dari Pak Wipi, ya. Oh ya, shalom Bu. Ya. Saya bertempat tinggal di Kota Malang. Ya, saya mau menyaksikan ini ya, kehidupan ibu saya. Ibu saya ini seorang wanita yang benar-benar tangguh ya, dan yang terutama dia itu mengandalkan Tuhan luar biasa. Jadi kalau dia sakit itu dia nggak mau minum obat. Dia hanya berdoa saja, minta sama Tuhan, karena memang dia punya ini ya, sakit apa? Mah ya. Jadi dia nggak tahan kalau minum obat-obatan. Ya, lambung. Nah, iya lambung. Nah itu
Terus ibu saya juga senang untuk bersekutu ya. Kalau di rumah saya kan sebelum pandemi ini tiap dua bulan sekali ada persekutuan itu ya, PD Terang Kristus itu ya, kurang lebih ada 60 sampai 70 orang ya. Itu sudah berlangsung selama 40 tahun. Sejak masa teman-teman ibu saya. Jadi terus saya yang melanjutkan karena oma-omanya itu sudah nggak ada, lalu terus saya yang melanjutkan. Ya ini sampai kemarin terakhir itu bulan Desember sebelum pandemi itu. Nah itu ketika ada persekutuan itu ibu saya juga dengan setia selalu mencatat apa yang dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan. Terus ibu saya ini juga bisa menghafalkan beberapa ayat. Bahkan ketika dia sakit itu banyak yang mengunjungi itu, malah dia mendoakan yang mengunjungi dia, dan juga dia bisa menghafalkan ayat itu, bisa mengucapkan ayat, bahkan mengajak nyanyi. Ya, nah puji Tuhan akhirnya Tuhan memanggil ibu saya pada umur 92 tahun. Ya, dia sebetulnya tidak stroke, tapi hanya mengalami kelemahan tubuh ya, sehingga dia memang tidak kuat berjalan. Ya, itu iman ibu saya yang saya ingin meniru ya. Jadi ibu saya benar-benar seorang yang mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu mungkin kesaksian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda Setiawan, Tuhan berkati. Amin. Ya, boleh satu lagu masuk firman? Nikolas. Mic-nya Pak Nikolas, mic-nya, mic dibuka. Nikolas. Benar. Halo Pak Nikolas. Pak Nikolas. Pak Nikolas, mic, speaker. Dengar lagi. Host nggak bisa buka ya? Saya udah telepon. Saya nggak bisa buka. Mic-nya dibuka, Pak, suaranya. Tadi nggak dibuka mic-nya Pak. Yes, oke. Yuk, Roh ulang, Kudus namanya. Makasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam hati-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih, saya kembalikan. Ya, silakan Pada- hambanya Dr. Kasan. Mohon Ya. berkati. Sorry, doa dulu Pak Koming. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak pada sore hari ini kami dapat berkumpul. Engkau berikan sesuatu kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul, kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah selalu, bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan sebagian firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Semuanya kami hanya Tuhan, Engkaulah kami dapat menyelesaikan semuanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih waktunya Ya. Pak Koming, Pak Hendra maupun Pak semuanya. Hari ini saya bedah yang ngasih sesuatu yang saya sendiri kemarin pun secara ceritanya secara saya praktek teori pikiran secara konsul ternyata pun dipakai. Nah, ini ceritanya tentang istilah gampangnya itu kalau kita ngelihat, wah kok cerita otak. Ya, sekali ini kita ceritanya lagi jalan-jalan tour to the brain. Jadi jalan-jalan keliling di dalam otak saya, internetnya unstable. Maaf. Halo. Ya, Pak Dr. Koming. Kasan. Ya. Ya, Pak. Dengar ya, Pak? Halo, halo. Oke. Dengar, Pak. Jadi ceritanya, halo, dengar. Oke, terima kasih Dengar, Pak, dengar. Pak. Jadi ceritanya kali ini kita jalan-jalan menuju otak. Nah, kenapa? Kalau ditanyain ceritanya, ternyata saya pun tanya dengan beberapa teman yang ada di luar negeri. Mereka tidak semerta-merta kalau ada orang stres itu ternyata tidak langsung dikonsulkan ke psikiater. Ceritaan gitu. Nah, dokter ahli jiwa. Ternyata mereka itu harus difoto dulu otaknya segala macam, ada kelainan otak tidak. Nah, kalau ada kelainan otak dan diobati dulu otaknya. Jadi kali ini saya tidak cerita tentang otak, tapi tidak cerita tentang pengobatan, tapi saya memberikan satu solusi makanan dan asupan apa yang diperlukan untuk otak dan apa yang diperlukan juga kegiatan selain asupan. Itu yang saya kan segala macam. Nah, ceritanya seperti itu. Ternyata di luar negeri itu dibedakan otak
itu di foto, yang namanya foto Ronsennya itu ada warnanya, ada singkatan dari single photon emission. Ronsen itu dimasukkan kontras sehingga terlihat bagian-bagian mana dari otak itu yang kasarnya warnanya merah katanya. Kalau warnanya putus ya Pak, saya ganti signal deh, ganti. Maaf, putus ya tadi ceritanya. Ya, Jadi putus. saya Ya, ulangi. Jadi kalau ditanyakin, jadi hasil dari foto itu kelihatan bagian mana yang warnanya merah. Dan orang depresi itu terbagi atas beberapa bagian otak, nanti saya cerita, itu yang mempengaruhi dengan emosi kita. Nah, ini yang saya cerita kadang orang saya pun tidak berpikiran ke arah sini juga. Karena apa? Saya pikir nggak ada hubungan nih orang depresi, segala macam orang stres sampai orang bunuh diri, apa hubungannya sama otak? Nah, saya pikir seperti itu. Ternyata karena ada penelitian seperti ini berdasarkan Dr. Earl Heslin, bukunya itu, jadi saya rangkum dari pengalaman saya juga. Nah, itu otak orang itu berpengaruh sekali dan kita tidak kasarnya luput ya ke pemikirannya. Kita mikirnya itu karena orangnya sendiri, karena lingkungannya, karena mereka tidak bisa adaptasi dengan lingkungan. Ternyata ada pepatah saya kasih ke cerita tadi kan guyonan orang, wah susah ngomongi orang itu lah, bebal memangnya. Otaknya kan konslet. Nah, kadang kita kan guyonan seperti itu karena di Malang seperti itu kadang guyonan. Ternyata kenyataan memang ya otaknya konslet ternyata. Nah, ini ceritanya seperti itu. Jadi awal sekarang saya cerita kita tur to the otak. Jadi awal cerita ini kelebihan otak loh. Otak ini cerita kalau yang ini otak binatang ya. Nah, otak binatang itu cuma otak kecil doang. Nah, punya manusia itu lebih beda lagi. Ini bermacam-macam. Nah, otak kecil itu ini sebetulnya lihat bentuknya sama. Jadi kalau manusia tidak bisa berpikir segala macam tidak secara bijak, itu maaf ada orang cerita berarti otaknya kayak otak binatang. Jadi cuman emosi doang katanya. Sama seperti tadi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi sekarang kita cerita otak yang utama itu apa, ya kan? Nah, ini kemarin cerita. Jadi cerita tentang dopamin ya. Waktu awal kemarin Pak Kumi Pak Hendra yang minta kita tahu hormon-hormon ada yang pengaruh dan hormon-hormon inilah yang sebetulnya dihasilkan oleh otak. Jadi ternyata kalau kita stres, otomatis hormon ini otomatis mengalir terus. Makanya kalau kita betulin dan kemarin kita betulin badan kita, ternyata kalau otaknya konslet, ya sama aja, tetap ada imbasnya. Walaupun kita tahu pikiran dan hatinya sudah terbuka, sudah fokus, ternyata bulan lalu cerita hormonnya masih jadi residu di dalam kita, itu pengaruh jadinya. Istilahnya kemarin saya bilang sakau karena emosi negatif kan. Nah kalau sekarang ternyata kalau pikiran kita penuh dengan negatif segala macam, itu pun mempengaruhi otak kita, jadi bentuk otak kita. Nah kecuali kalau dia kecelakaan ya, gegar otak segala macam. Itu cerita seperti itu. Nah, sekarang kita lihat otak yang pertama, awal pertama kali yang masuk itu adalah otak namanya prefrontal. Prefrontal itu apa? Otak yang ada di depan dahi kita sini, ya. Nah, itu ada dua otak prefrontal ini, kiri dan kanan. Jadi ceritanya Maaf, Dokter Kasan. saya Pak. Screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, ini nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Saya besarin aja. Dari tadi juga nggak kelihatan, Pak, berarti, Pak. Enggak. Maaf.
Nggak kelihatan. Kelihatan dokter. Oke. Kalau gitu saya Diulang lagi besarin. mungkin dari depan. Nih. Tulang lah. Ya, sih. Keliru. Saya end dulu aja. Ini. Kalau seperti ini kelihatan ya, Pak? Belum, Pak. Ini belum kelihatan? Belum. Belum. Punya saya udah nge-share ya? Kalau nggak kirim ke saya aja, Pak. Nanti saya kirim ke Pak Derikson tuh. Nanti dia bisa tolongin. Oke. Bentar, Pak. Ini berarti laptopnya yang pengaruh. Apa saya pindah posisi aja ya? Boleh. Pindah di ruang dalam aja ya? Sama sambil saya kirim ininya ya, Pak. Boleh. Udah Pak Koming, saya udah kirim. Mungkin bisa dibantu Pak Derikson, Pak Mingguan. Udah Pak. Di sharing awal. Berarti dari awal ya Pak cerita saya? Sepintas saja kali. Cerita dari otak Dari binatang. otak binatang seperti ini. Nah itu dok. Oke, makasih. Bapak share ke saya belum sampai, Pak. Hah? Belum sampai. Ya. Udah, kok nyampe ya? Nggak nyampe, Pak. Ulang. Udah Pak. Ya, sampai. Udah. Ini saya nge-share atau Pak? Ya coba Pak Dr. Kasan coba share, kalau nggak bisa nanti dibantu. Saya udah kirim di grup sih. Nanti kalau nggak nongol juga nanti bisa tolong dibantu sama Pak Derikson. Udah Pak? Ya. Bisa. Udah Pak, udah kelihatan. Udah. Saya kagak gelap sih, ngidupin lampu dulu. Makasih, maaf karena internetnya. Saya cerita tadi mulai dari otak binatang, ini sebetulnya tidak ada hubungannya, cuman saya asal cerita tambahan aja dengan maksud ini otak binatang itu bentuknya seperti ini, semua binatang. Jadi mereka itu cuman mengandalkan emosi aja tanpa berpikir secara bijak. Sedangkan otak manusia itu seperti ini. Ada otak besar, ini sebetulnya otak kecil itu otak binatang kalau ditanyain. Jadi ceritanya kalau ditanyain, jadi saya ulangi,
Kalau di luar negeri ternyata orang yang depresi, stres segala macam itu sewaktu mereka masuk UGD, mereka dilakukan dengan pemeriksaan istilahnya SPEC. SPEC itu apa? SPEC itu singkatan dari Single Photon Emission Computerized Tomography. Dan cerita ini itu saya ambil dari buku dari penelitian Dr. Earl Heslin. Itu menceritakan dia melakukan penelitian selama 10 tahun dengan melakukan spek ini. Ternyata di dalam otak manusia yang nanti terbagi atas berapa bagian ini frontal, terus cingulate gyrus, limbik, prefrontal, temporal lobe, sampai yang namanya basal ganglia. Itu yang utama yang memegang emosi kita. Nah, kalau ditanyain, kalau dia waktu dilakukan spek, jadi di ronsen ya, dengan pemakaian warna, tiap bagian ini akan kalau panas, kasarnya terlalu banyak reaksinya, dia akan menjadi warna merah, ceritanya seperti itu. Dan mereka luar negeri melakukan tergantung daerah mana yang menunjukkan warna merahnya. Kalau misalnya bagian, misal saya milihkan daerah frontal, itu bagian dahi. Kalau warnanya merah, itu mereka dilakukan pengobatan dulu untuk daerah frontal. Dan obatnya itu beda-beda kalau nggak salah. Nah, tapi hari ini saya memberikan solusi asupan makanan maupun apa yang harus tindakan yang kita lakukan untuk membetulkan semua aspek organ ini di dalam tubuh kita sehingga ada bedanya. Dan juga nanti saya memberikan satu foto ronsen yang mana ada seorang narkoba itu bentuk otaknya itu beda. Dan sesudah dilakukan solusi yang nanti saya bicarakan itu akhirnya otaknya berbeda dalam waktu kalau nggak salah setahun. Itu ceritanya seperti itu. Jadi hari ini saya memberikan tema yang beda, tapi apa hubungannya dengan Filipi? Nanti saya cerita juga. Nah, ini ada hubungannya dengan bulan lalu, otak itu kita tahu itu menghasilkan beberapa hormon. Yang hormon stres yang kita tahu. Nah, memang kalau kita stres itu mempengaruhi otak, otak mengeluarkan hormon stres. Awal dulu pertama kali saya mengerti itu cuma hormon aja. Jadi saya pikir ya udah kita bersihkan hormon kita, yang penting otak kita berpikiran positif, hati dan pikiran kita berpikiran positif, selesai. Saya pikir gitu. Ternyata tidak. Ternyata kalau otak kita pun bermasalah, itu akhirnya mempengaruhi organ otak sehingga tetap mengeluarkan hormon walaupun pikiran kita tetap berpikir positif, hormon itu tetap keluar karena apa? Karena kerusakan otak. Makanya ini orang Jawa bilang dulu, setahu saya, kalau guyonan itu kan seperti itu. Angel omongannya orang itu bebal memang, konslet kali otaknya. Ya ternyata memang benar otak konslet mempengaruhi orang itu susah berubahnya. Makanya hari ini saya maaf, saya cuma memberikan info untuk bapak-bapak selain melakukan konseling, ternyata perlu juga nanti kita memberikan mereka asupan dan tindakan apa yang untuk membetulkan otaknya. Jadi seperti itu. Sekarang kita melakukan tour de otak. Yang pertama kali itu cerita tentang korteks prefrontal. Apa itu? Korteks prefrontal itu bagian pertama kali otak bagian dahi. Ya, di depan kita di dahi, belakang dahi ini ada namanya bagian otak namanya prefrontal, ya kan? Nah, prefrontal ini waktu kita bayangkan masuk dalam prefrontal ini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ada seperti ini nanti, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita lihat sebelah kiri itu menyenangkan. Kalau bagian kanan itu isinya stres, merenung, otak merenung. Jadi kalau ditanyain bagian otak sebelah kiri itu menyenangkan. Jadi kalau misal otak ini warnanya merah kita nyalakan, itu berarti kita memikirkan sesuatu yang menyenangkan.
Nah, kalau kita masuk, kita mikir yang sesuatu yang kasarnya stres, khawatir, lah segala macam, itu otomatis yang berubah otak kanan ini akan berubah menjadi warna merah. Jadi terang. Jadi kalau kita semakin memikirkan yang negatif-negatif, khawatir, ketakutan segala macam, otak prefrontal sebelah kanan ini akan bertambah merah. Itu ceritanya. Nah, terus apa fungsi otak kanan prefrontal bagian depan itu adalah untuk fokus. Kita supaya dapat fokus, ya kan? Pemikiran masa depan, mengendalikan dorongan di dalam hati, dan itu di dalam atas perencanaan, penelitian, empati, kendali emosi. Makanya yang mengendalikan yang pertama kali muncul kan di otak bagian depan. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke bagian turun sedikit, namanya otak bagian ini, anterior cingulate gyrus, itu mulai turun ke bawah. Dari bagian depan ini kita mulai turun ke belakang ini. Nah, ceritanya kalau ditanyain dari ini bukan di tengah-tengah di tengah-tengah sini, itu namanya cingulate gyrus. Nah, cingulate gyrus ini itu fungsinya apa? Nah, cingulate virus ini itu adalah seperti bentuk seperti kita tahu itu apa mainan apa tikus, hamster segala macam dimasukin ke kandang karena ada lingkaran, makanya bentuknya seperti. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita dari tadi kekhawatiran, seneng nggak ada masalah karena dia muter di dalam sini. Tapi pertanyaan, kita tidak mungkin memikirkan senang, biasanya cuma sepintas saja. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif, itu kita pikir terus-menerus, ya kan? Otomatis itu seperti tikus atau hamster tadi berlari di dalam kandang. Jadi dia muter terus seperti itu. Dan ini menyebabkan orang itu susah mengendalikan, buntu biasanya. Makanya kalau orang sudah mikirnya terlalu lama, itu otomatis ke dalam sini. Akhirnya kita ajak mereka untuk berpikir positif, mereka nggak bisa. Jawabannya pikiran saya udah buntu katanya. Itu karena sudah masuk di dalam sini. Wah, ini warnanya jadi merah kalau ditanyain, aktif. Nah, ini ceritanya cingulate virus. Nah, kalau ditanyain apa sih cingulate virus itu fungsinya? Cingulate virus yang sehat itu fleksibel, dapat bergerak dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Makanya tadi saya bilang, kalau orangnya sudah panas di dalam karena sesuatu yang pikiran negatif, otomatis dia tidak bisa muter aja di sana. Akhirnya yaitu tidak bisa buntu untuk memikirkan sesuatu yang positif lagi. Kita suruh apapun dia nggak bisa. Akhirnya diajak ngomong, ya ngomongnya gitu balik lagi negatif lagi. Itu sering kita lihat pun sama seperti itu. Nah, dapat melihat hal yang positif, dapat menciptakan tata tertib dan lingkungan. Ketika pikiran negatif mengkritik diri sendiri ke dalam pikiran dan fokus, mengizinkan pikiran pilihan yang lain. Itu masuk ke dalam cingulate gyrus. Nah, sekarang dari cingulate gyrus kita turun namanya ke bangsal ganglia. Ke deep limbic. Ya, fungsi limbik. Nah, fungsi limbik ini bukan sejajar, mulai turun. Dia turun di bawah sedikit agak dasar. Jadi kalau kita lihat limbik itu ada di sini. Nah, ini cerita nih. Ini limbik, berarti di bawahnya. Cingulate gyrus itu tadi di sini. Sekarang kita mulai turun ke bawah sini. Itu namanya limbik. Nah, limbik ini itu apa? Bagian tengah dari otak, ya kan? Kira-kira di bagian tengah otaknya, dari bagian bawah di tengah-tengah itu seperti itu. Nah, kalau misalnya di daerah ini warnanya merah, itu ada cerita menurut Dr. Heslin, itu kita penuh dengan depresi, ya kan? Limbik ini panas, gitu loh. Jadi semua ingatan-ingatan negatif yang negatif itu di dalam limbik ini. Itu ceritanya seperti itu. Nah,
fungsi limbik ini apa? Yaitu tadi kita lihat perasaan penuh harapan kalau positif. Makanya kalau positif warnanya apa? Nggak berwarna. Dia clear, nanti saya tunjuk. Nggak ada gambarnya. Jadi sebetulnya putih gitu ya. Nah, tidur menyenangkan, harga diri kuat, kenikmatan, keinginan berkumpul dengan seseorang. Jadi dia tidak menarik diri, tapi mereka suka bersosialisasi, terus suka memberikan pelayanan, pelukan segala macam. Itu limbik bagian bawah otak kalau ditanyain. Nah, turun lagi ke bawah dari limbik itu kayak mata ini. Nah, itu namanya bangsal ganglia. Kalau ditanya bangsal ganglia itu ada di mana? Nah, ini kalau dipotong dari samping, kalau dari dipotong dari depan itu seperti ini. Bagian bawah lagi, ini turun di bawah. Nah, kalau dipotong dari samping itu di bawahnya lagi, ini di sini. Nah, inilah yang saya bilang dari atas depan turun ke bawah, turun ke sini. Nah, kalau ditanya bangsa ganglia ini itu ada istilahnya itu ruangan bawah tanah. Istilahnya seperti itu. Kalau ruangan bawah tanah kita sudah terperangkap dengan pikiran negatif, tambah susah keluarnya. Nah, makanya kalau kita bayangin kita masuk di ruangan bawah tanah yang penuh dengan emosi-emosi negatif. Nah, otomatis kalau di sini yang tadi saya cerita, ada mata ini ada namanya amigdala. Nah, ini yang kedua, ini yang mengeluarkan hormonal. Jadi kalau ditanyain kalau kita berpikiran negatif, terus ruangan itu kita kasih sesuatu ruangan bukan menyenangkan, tapi ruangan gelap kasarannya bawah tanya yang negatif, otomatis mengeluarkan hormonal yang terus-menerus. Makanya kalau nggak salah kalau kita misalnya maksudnya kita nggak salah kalau kita ngomongin ke seseorang tapi tetap aja melakukan pikiran negatif, terus positif, tidak bisa negatif lagi, karena sudah masuk di bagian bawah, ruangan bawah tanah ini tadi, bangsal ganglia. Dan walaupun mereka yang kemarin saya cerita sudah melakukan KKR, dengar pujian ya, kita dengan gembira segala macam, hormon di dalam tubuh kita udah dihilangkan hormon negatifnya. Tapi ternyata otaknya pun tetap mengeluarkan. Karena sudah masuk di bawah ruang bawah tanah. Bukan di pikiran kita mikir di frontal tadi, pikiran sadar atau bawah sadar tadi yang kita hati dan hati dan pikiran ya. Atau istilah dari teori pikiran sadar dan bawah sadarnya sudah positif. Ternyata otaknya yang ternyata masih ada masalah, yaitu tadi panas, merah. Ceritanya seperti itu. Nah, terus akhirnya terus apa yang kita lakukan dari sana, kalau kita lihat apa sih fungsinya sebetulnya, kita lihat bangsa Galia, lihat mengatur tubuh, suasana hati menjadi tenang sebetulnya seperti itu. Jadi kita bisa masuk di sana, kita merasa ayem, tenang. Nah, itu kalau bangsa Gangliane tidak berisi sesuatu yang negatif. Terus mengendalikan gerakan yang lembut, tidak tergesa-gesa, mengatur level kegelisahan. Benar kita kadang kan memang nggak mungkin orang itu nggak gelisah, nggak khawatir. Tapi kalau tidak penuh itu kita gampang untuk ngubahnya. Ya kan, melayani motivasi dari kalau kita ada memberikan sesuatu, karena dengan pelayanan otomatis kita merasakan perasaan senang, tidak karena apa? Yaitu tadi basal ganglianya karena tidak merah, tidak aktif banget, tapi penuh dengan rasa ceria, itu ceritanya. Terus menengahi kesenangan, lihat kemampuan untuk mendeteksi, melihat ke arah atau melebihkan, mengantisipasi upah ya kan, penuh dengan perhatian sekitarnya. Itu kalau otak bangsa galianya sehat. Nah, ini cerita di bawahnya. Turun ke bawah lagi, itu ceritanya namanya dari bawah, sekarang naik lagi ke atas. Itu temporal loop. Nah, itu tadi bangsal ganglia, limbik sudah, bangsal ganglia, dari bangsal ganglia, terus temporal loop. Nah, temporal loop ini ternyata ada kiri dan kanan. Memang kita tahu dari tengah, terus dan kiri dan kanan kan.
Nah, fungsi temporal loop ini kita lihat, kalau kita temporal loop ini sebagai ekspresi. Jadi kalau bangsa ganglia ini negatif segala macam, dia ekspresikan ke temporal loop. Jadi kalau temporal loop-nya warnanya merah kalau di foto, itu berarti ada hubungannya dengan bangsa ganglia dan atau akhirnya temporal loop-nya berekspresi warnanya merah itu apa? Ekspresi dari bawah ikut merah dari penuh dengan perasaan negatif saya. Nah, itu cerita temporal loop kalau ditanyain. Nah, sekarang kita lihat temporal loop ini apa fungsinya? Lihat, mengerti menggunakan bahasa. Makanya kalau kita dari bangsa ganglia ekspresinya ke temporal loop, kalau kita marah, mereka tidak bisa mengendalikan bahasa. Ngomongnya ngawur. Coba kita lihat orang marah. Ngawur ngomongnya. Tidak bisa terkoordinasi atau terfokus ya. Semua emosinya keluar. Itu ternyata seperti itu. Pencarian kata-katanya tidak bisa, tidak menstabiliskan emosi kalau tidak sehat. Kalau sehat dia bisa. Fasilitas ingatan jangka panjang, membaca pun dia bisa fokus ya. Membaca wajah ini enggak lah. Membaca isyarat segala macam ya kan, irama musik. Nah, itu temporal loop ekspresinya. Nah, sekarang kalau ditanyain mereka ada keluhan seperti itu kalau dilihat ini ceritanya. Nah, harusnya otak manusia itu kalau difoto itu smooth kayak ini, halus. Lebih halus lagi. Ini ceritanya masih berjonjot. Harusnya smooth. Kalau di bedah memang berjonjot-jonjot seperti itu. Tapi harusnya smooth. Bentuknya sama semua. Tapi kalau mereka yang punya masalah itu seperti ini. Berlubang-lubang. Kenapa seperti itu? Ya kita tahu. Kalau misalnya yang kita stres ini otomatis capek. Kasarnya itu sama kalau kita gunakan terus-menerus, jadi akhirnya otak itu capek, mengecil, kasarnya seperti itu. Nah, ini akhirnya bentuknya depan jadi ngecil. Kalau bentuk bagian dalamnya kecil, akhirnya ini bagian tengahnya berlubang-lubang seperti ini. Nah, ini lihat. Dari mereka yang kecanduan alkohol, karena kita tahulah orang yang kecanduan alkohol itu pasti orang yang depresi. Tetapi sesudah melakukan terapi, kalau di luar negeri dengan cara pengobatan, itu setahun terjadilah seperti ini. Dan semua orang tadi saya bilang, tidak mungkin orang itu tidak stres. Sebelum kita kenal Tuhan pun kita pasti pernah mengalami stres yang berlanjutan, ya kan? Tapi puji Tuhan kalau kita mengenal Tuhan, otomatis otak kita pun bisa berubah seperti ini. Asal kita benar-benar tulus, ikhlas, fokus ke Tuhan, ya kan? Dengan pikiran, hati, semua akal budi kita kasihkan ke Tuhan, itu otomatis pasti beda. Nah, ini ceritanya Dr. Heslin itu yang tahun 97, ternyata otaknya pun sama, walaupun dia merasa tidak stres. Nah, sesudah dia melakukan bukan pakai pengobatan, secara asupan dan tindakan, ternyata otaknya selama 2003 akhirnya bentuknya lihat lebih smooth, tidak berjonjot-jonjot. Nah, ini ceritanya seperti itu hasil dari fotonya. Nah, kalau ditanyai sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki otak? Nah, ini yang saya cerita sebagai kita pelayan, sebagai kita konseling. Ternyata ini sangat diperlukan. Ya, apa itu? Memperdaya kayak dunia luar itu otomatis mereka kita suruh apa? Ikut komsel, ya kan, persekutuan, bukan kumpul-kumpul dengan mereka yang berpikiran negatif. Dukungan pasti kita perlu mentoring mereka, ya kan? Terus mengajari kebahagiaan. Nah, ini ada cerita musik. Nah, terapi musik ini yang dilakukan. Makanya apa yang dilakukan? Makanya tadi saya cerita solusinya apa? Lakukan sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur. Yang utama, kalau sehari-hari, monggo, nggak ada masalah, itu dengerin pujian. Nanti kapan-kapan saya cerita, pujian itu ada hubungannya. Ternyata dalam tubuh kita, ini cerita kemarin hormonal, saya masih punya satu lagi cerita tentang darah kita.
Itu pengaruh dari pujian. Kalau kita dengar pujian, ternyata mempengaruhi juga ini di dalam pikiran kita. Nah, ini pun saya ingat karena waktu saya terapi untuk mereka yang tidak bisa konsentrasi, yang mereka pikirannya negatif ya karena depresinya atau karena pengaruh obat segala macam, saya tidak bisa melakukan mereka terapi. Otomatis apa yang saya lakukan? Saya kasih musik sama mereka. Musik relaksasi atau saya kasih satu ini ya sugesti cara relaksasi, saya kasihkan mereka, saya suruh lakukan setiap kali ada waktu, itu otomatis musik apa? Nah, kemarin ini pas kok puji Tuhan, saya hari ini berikan, kemarin saya dikonsuli, Hana. Ya kan, dijak ngomong itu nggak fokus segala macam. Dia stres, ternyata dia nggak bisa tidur. Awalnya seperti itu. Ke dokter awal umum dikasih obat tidur. Awalnya ternyata tidak berhasil apapun. Kemudian dirujuk ke dokter psikiater. Waktu saya melihat awalnya mamanya yang datang ke saya, mamanya nggak setuju kalau pemakaian obat itu. Tahu diagnosanya apa? Bipolar. Atau satunya apa lebih tinggi dari bipolar. Bipolar katanya ringan. Kalau di dalam kedokteran bipolar itu yang ringan aja, itu dianggap schizofren, dianggap gila. Itu harus pemakaian obat terus-menerus. Nah, saya bayangin anak ini masih umur 26. Terus gimana kalau pemakaian obat? Gimana fungsi otaknya masih umur seperti itu? Benar. Akhirnya anak itu datang ke saya, tidak fokus. Dijak ngomong itu saya cuma diliatin doang. Kadang fokus, kadang tidak. Terus akhirnya saya bilang, udah kamu pakai lagu ini. Kamu suka lagu apa? Saya suka ini lagu metal. Mati saya pikir. Metal, hard rock, lebih lagi kan. Metal yang wah jerat-jerit segala macam. Waduh, ini pengaruh lagi nih segala macam. Ya kan? Otomatis pengaruh otaknya, bukan musiknya yang smooth, malah otaknya bekerja gak karu-karuan. Akhirnya ya udah saya kasih, baru kemarin saya kasih lagu, saya bilang dengerin mulai sekarang lagu yang relaksasi. Dia bilang, saya udah dengerin lagu macam-macam. Udah kamu Kristen kan? Ya, mulai sekarang saya dengerin lagu pujian. Ingat saya waktu, maaf Bapak, ke waktu kapan saya ceritakan, waktu dulu pun saya susah tidur, akhirnya apa yang saya lakukan? Dengerin pujian. Awal-awal memang tidak bisa. Tapi ada secara teori, kalau kita melakukan terus-menerus tanpa dengan relaksasi benar, kita rilekskan seluruh badan dengan enjoy dengarkan musiknya, pujian segala macam, otomatis dalam waktu 21 hari sampai 90 hari tanpa drop out, lakukan terus-menerus, itu akan menjadi satu habit. Itu yang harus kita ingat. Jadi pembentukan satu habit itu diperlukan waktu 21 hari sampai 90 hari. Tanpa ada putus, terus-menerus. Nah, sama dengerin musik pun kita lakukan terus-menerus, terutama sebelum tidur. Kenapa sebelum sebelum tidur? Supaya kita benar-benar pasrahin semua apapun itu kepada Tuhan, sehingga tidur pun ada di ayat Bapak-bapak lebih ini ya, kan tidur pun kita diberkati. Itu ceritanya. Nah, ini cerita tentang tindakan olahraga, otomatis pasti kita menghilangkan stres dengan olahraga kan. Terus humor, kita dengan baca suatu humor itu otomatis pikiran kita lebih rileks ya kan. Nah, kalau ditanyain ada lihat terakhir doa ya kan. Terapi film oke lah. Kalau ditanyain ini ada kurang satu ya, melihat keindahan ini sebetulnya ada kurang satu, itu membaca firman. Makanya kita disuruh merenungkan terus-menerus. Supaya apa? Supaya tidak merenungkan sesuatu yang negatif. Pikiran kita otomatis dibikin perspektif ke arah Tuhan, bukan sesuatu yang negatif. Apa yang kita syukurin, seperti hari ini saya dapat dari teman family,
itu dikirim, yaitu kita harus bersyukur, ya kan, dengan ikhlas, tulus. Nah, itu otomatis pikiran kita jadi tenang. Lihat, yang terakhir ini doa, itu tindakan yang kita perlukan untuk supaya otak kita, tadi saya bilang, lebih smooth lagi, bukan otak kita menjadi panas. Semua tindakan ini itu berlaku untuk semua, tadi saya bilang, berlaku untuk semua organ tadi, tipe-tipe organ dari prefrontal, ya, gyrus, limbik, basa ganglia, sampai temporal lobe, itu semuanya mempengaruhi. Dari semua ini bisa mempengaruhi semuanya. Itu ceritanya tindakan. Sekarang makanan. Ya, makanan yang penuh sukacita itu lemak. Apa yang kita lihat, ya kan? Paling kita lihat 2 jenis lemak jenuh, yaitu berupa susu, ya kan, mentega, itu kalau kita di luar negeri berupa keju, ya. Kalau ditanyain minyak kelapa terutama, kalau ditanyain apakah nanti nggak bikin kolesterol? Enggak. Saya jawab enggak bikin kolesterol, asal bukan kebanyakan full. Oke, kita karena ini ben sembuh terus makan sebanyak-banyak tiap bukan itu, itu sih lain, itu berlebihan. Secukupnya kita makan. Memang tidak ada aturannya berapa banyak. Kalau susu kita tahu tiap pagi itu minum susu, ya. Nah, terus pemakaian minyak, terus protein ini dari minyak, protein tanpa lemak itu ikan, unggas, ya kan, daging, telur, ya kan, telur DHA segala macam. Ini yang diperlukan untuk otak kita. Nah, kalau ditanya berikutnya dari lemak nabati apa? Alpukat, minyak zaitun, ya kan. Buah zaitun kita tahu lah di sini tuh banyak. Salmon memang kita tahu mahal, ganti aja ikan. Cuman susahnya satu. Kalau di kota misalnya di Malang ini susah karena kan jauh dari laut, ya. Takutnya malah dikasih pengawet malahan. Nah, ini susahnya di sana. Kemudian kacang-kacangan terutama tadi almond. Nah, ini lihat golongan walnut, ya kan, cairan. Kita butuh air, memang ya konsumsi. Ini nanti saya cerita kapan itu, terus teh hijau atau teh hitam. Terus probiotik, ini penelitian terakhir memang ya, kalau ditanya probiotik itu apa? Yakult paling gampang. Nah, makanya orang Jepang katanya hidupnya panjang, itu tiap hari minumnya Yakult. Maaf, saya cerita ini ya, satu produk. Maksudnya produk yang paling gampang Yakult sebetulnya. Nah, itu diminum. Ya, kalau sehari sekali lah, oke lah. Satu botol kecil itu satu hari 1-2 lah, oke. Itu memang ya betul. Saya dapat penelitian kemarin, probiotik itu sangat pengaruh. Kenapa probiotik pengaruh? Saya cerita karena di tubuh kita itu probiotik itu isinya normal flora di dalam usus. Nah, otomatis kita udah umur segala macam, karena kita tahu itu kalau udah umur otomatis ya buang air besar susah lah segala macam, otomatis normal flora pun banyak berkurang. Itu cerita seperti itu. Dan kalau ditanya orang stres, salah satu gejala stres itu adalah perut. Salah satunya apa? Kita tahu GERD, ya kan? GERD itu sebetulnya stres penyebabnya. Nah, kalau ditanyain apa hubungannya dengan otak? Mungkin juga saya jawab kalau ditanyain. Sehingga jadinya GERD. Nah, kalau ditanyain otomatis jadi apa? Asam lambung yang naik yang banyak, otomatis normal flora banyak yang mati. Makanya dibutuhkan apa? Probiotik lagi. Kalau probiotik normal flora kita bagus, otomatis penyerapan makanan ke tubuh kita, vitamin, mineral-mineral itu jadi bagus. Itu fungsi dari normal flora. Itu seperti itu. Kalau ditanyain. Nah, terus karbohidrat atau buah-buahan, makanan dari pelangi itu maksudnya campuran ya. Kalau di sini itu ada strawberry, raspberry, cherry, makanan warna kuning yang berwarna-warni, bukan satu macam, tapi berwarna-warni yang diminta. Nah, itu terus ubi rambat ya, nasi coklat segala macam ini dari
dari tanaman asupan, terus kemudian tindakan yang kita lakukan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terus kalau ditanyain apa hubungannya dengan Filipi kan, kalau ditanya, kita tahu Filipi itu Rasul Paulus waktu itu melayani di Filipi, kemudian di sana penuh dengan apa? Penuh dengan orang-orang yang kontra dengan Rasul Paulus. Kemudian dituliskan apa yang diutamakan, di penjara, kemudian Rasul Paulus itu menuliskan kata-katanya di Filipi ini, ayat 4 ya, saya tuliskan itu, saya bacakan, janganlah hendaklah kamu khawatir apapun, nyatakan keinginanmu kepada Allah, kan? Kita fokus dalam doa, ya kan? Benar. Permohonan dengan ucapan syukur supaya kita enggak berpikir terus dari prefrontalnya ke dalamnya. Kemudian yang ayat berikutnya yang saya utamakan, apa yang ayat 8-nya ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, ini saya bilang, kenapa saya mikirkan apa hubungannya bukan hati gembira adalah obat, tapi ternyata yang dimaksudkan firman ini supaya kita tidak merenungkan atau tidak memikirkan sesuatu yang negatif dari awalnya, dari prefrontal otomatis tidak masuk ke dalam-dalam. Itu ceritanya seperti itu. Jadi saya ceritakan semua ini. Terima kasih atas semuanya. Karena apa? Ternyata tadi Pak Nicholas cerita, saya dulu juga tidak mengerti, saya pikir cuma kedokteran aja, ternyata di dalam Alkitab itu adalah obat dari segala obat, dokter dari segala dokter. Karena semua apa yang dilakukan itu ada semuanya ternyata di dalam Alkitab. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, Dr. Kasan Susilo ya. Yang semua, saya percaya semua diberkati Tuhan ya. Memang yang paling penting mindset kita nih, yang harus selaras dengan mindsetnya Tuhan, yaitu firman ya. Jadi jangan pernah kita merasa nggak perlu Tuhan ya, nggak perlu firman. Ini yang repot ya. Karena firman Tuhan itu yang bisa menghidupkan kita ya, selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita ya. Dan saya sangat percaya ya, otak kita ini harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif ya, jangan yang negatif terus ya. Kita nggak tahu ya masalah COVID ini sampai kapan berakhir ya. Yang kita pikirin aja terus, bukannya kita terus berdoa kepada Tuhan ya, apa yang saya harus lakukan ya. Ya tentunya harus dengan doa ya, berserah penuh kepada Tuhan ya. Dan percaya pasti Tuhan lindungi kita semua ya. Seperti tadi Filipi 4 ya, ayat 8. Segala yang manis didengar ya, segala apapun yang Tuhan mau itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Mindset pikiran kita ini tidak kacau ya. Seperti tadi bilang tidak konslet jadinya ya. Kalau konslet repot nanti ya. Kita jadi stres ya. Jangan. Kita harus tetap andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bisa lakukan seperti itu, pasti akal pikiran kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat setiap kita ya. Amin ya. Kita harus lakukan itu. Ya, silakan Pak Dr. Maaf Pak. Jadi ini yang saya ceritakan, selain kita konseling, minim saya mungkin bisa bermanfaat. Tadi tindakan apa kita sampaikan ke jemaat yang membutuhkan, kemudian makanan, mungkin Pak Koming nanti mungkin bisa sharekan ya. Ya, kalau dibutuhkan, jadi betul. tahu makanan-makanan apa yang jadi sekali-kali jadi dokter ya Pak, Ibu-ibu. Amin, amin. Itu Ya, nanti ceritanya. saya akan share PowerPoint-nya ya.
buat yang teman-teman yang hadir ya. Kalau yang japri aja ke saya, nanti saya akan kirim ya, karena saya lihat kan nggak semuanya ini ya yang minta ya. Tapi kalau semuanya minta saya akan kirim ya. Terima kasih Dr. Kasan, luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum doa syafaat, boleh satu lagu? Ya. Pak Nikolas, terima kasih. Persiapan doa syafaat Ibu Grace ya, nanti bincang-bincang. Pak, kurang satu ya. Pak. Ya. Ternyata dari makanan tadi saya cerita salmon segala macam, bukan ini ya, kalau saya nggak cerita produk, ternyata omega 3 atau omega 6 itu ternyata salah satu di buku itu memang disebutkan itu sangat baik untuk otak kita. Jadi itu yang bisa diusulkan. Kalau memangnya makanan kita tahu lah, makanan dari laut, ikan-ikan tadi susah, tapi sebetulnya ikan laut itu yang diambil omega 3 atau omega 6. Itu Pak. Ya, terima kasih. Siap, oke. Terima kasih kepada hambanya. Doa syafaat nanti Ibu Grace ya, bincang-bincang nanti Bapak Yohanes Sumarmo. Dan setelah itu, setelah berakhir ini mungkin saya tidak bincang-bincang karena memang ada acara full gospel. Terima kasih kepada hambanya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana buat rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, yes. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih. Pak Koming, saya lupa doa penutup firman-nya belum. Sekalian Pak Nikolas saja ya. Penyanyi. Oh, ya. Baik, saya penutup. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur atas segala rahmat anugerah kasih-Mu ketika Engkau mengirim hamba-Mu, yaitu Dr. Kasan yang telah memberikan banyak hikmat tentang kesehatan bagi kami. Amin. Kami hanya bersyukur Tuhan, cinta-Mu sungguh luar biasa kepada kami. Baik kami yang hadir di sini maupun mereka yang tidak hadir ketika mereka menerima satu gambaran-gambar melalui Zoom ini Tuhan, kiranya ini memberikan kekuatan bahwa hikmat Tuhan luar biasa. Berkati hamba-Mu Dr. Kasan di dalam pelayanannya. Berkati keluarganya, berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati Tuhan yang sungguh pelayanan ini memberikan kami kekuatan baru Tuhan. Ya sebagai dokter jasmani dan juga dokter rohani. Terima kasih atas firman yang luar biasa ini. Kami sangat percaya bahwa hari ini Tuhan memberikan kami makanan rohani yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Karena kami sangat percaya Tuhan memberikan kasih-Mu yang sudah luar biasa. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Amin. Ya, silakan Bu Grace. Ya, kita berdoa. Tidak putus kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang kekal teramat baik bagi kami. Engkaulah Bapa yang peduli kepada kami, mengasihi, merawat kami, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, dan senantiasa Tuhan pegang
erat tangan kami agar kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kembali kami boleh duduk makan bersama makanan rohani yang Tuhan sediakan. Tidak putus Bapa, sepanjang hari ini makanan jasmani Engkau sediakan, juga makanan rohani Tuhan. Setiap hari di FM ini kami boleh duduk menerima makanan rohani, urapan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir dengan urapan-Mu sehingga kami tidak hanya duduk makan, mendengar, tetapi juga Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Bukakan Tuhan roh kami, pikiran kami untuk kami mengerti akan firman-Mu, merenungkannya dalam hidup ini, memperkatakannya setiap hari, sehingga benar-benar Tuhan, firman ini menjadi milik kami, kami hidup di dalam firman ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Dr. Kasan Tuhan, yang sudah mengarahkan kami. Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagahnya, tapi Engkau yang memilih dia, Engkau mengurapi dia, sehingga firman ini Tuhan memenuhi kehidupannya dan menjadi berkat, bukan hanya bagi dokter, tetapi juga bagi kami semua. Tuhan tambah-tambahkan hikmat bagi Dr. Kasan, Tuhan tambah-tambahkan juga Tuhan untuk urapan dalam pelayanannya, dan Tuhan terus tambah-tambahkan Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di mana saja Tuhan, Tuhan tempatkan. Kami percaya Bapak, apa yang diperbuatnya, apa yang dirindukan oleh hamba-Mu ini, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Dr. Kasan bersama seluruh keluarga di dalam tangan-Mu. Pelayanannya, jemaat yang dilayani, Tuhan berkati. Terima kasih juga Bapak pada sore hari ini. Kalau kami boleh berdoa bagi kami semua di Family Ministry ini. Tuhan mengenal kami semua. Satu persatu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, hati kami, Tuhan melihat hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Di sini Tuhan, kami oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, membawa kami untuk mencari kerajaan Allah terlebih dulu dari segala perkara dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Apa kebutuhan kami ketika kami mendahulukan Engkau, kami semua boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Apapun kebutuhan kami, Tuhan Yesus bertanggung jawab. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Komingguan, yang setia Tuhan, Pak Lohendra, juga Tuhan berkati. Semua ini Tuhan yang pilih. Pak Joni Iskandar, Pak Nicholas, Tuhan, Pak Dixon, Tuhan semua Tuhan. Ini Tuhan yang pilih. Tuhan yang memakai mereka. Tuhan berkati Tuhan. Agar mereka boleh menjadi berkat bagi Family Ministry. Bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Berikan kesabaran. Khususnya bagi Bapak Pendeta Komingguan. Berikan kesabaran Tuhan. Untuk boleh menggembalakan kami di Family Ministry. Urapan baru senantiasa baginya Tuhan. Dan keluarganya. Semua Tuhan berkati. Kami percaya Pak Lohendra pun akan mendapatkan kesembuhan. Karena ini teriakan kami. Semua kami sehati di Family Ministry. Pak Lohendra akan kembali sembuh Tuhan. Karena dia juga mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan. Tuhan memilih. Tuhan pakai Pak Lohendra. Pak Joni Iskandar, Pak segala usahanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya. Para menteri maupun Angkatan Darat, Angkatan Udara, semua Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh bekerja dengan hati yang lapang dan boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan berkati para dokter yang juga bertugas saat ini, merawat para pasien, para perawat, obat-obat yang dipergunakan.
Tuhan berkati. Kami percaya kesembuhan adalah milik-Mu Tuhan. Engkau berkati, berikan para dokter lebih lagi kekuatan baru. Dan juga Tuhan hati yang rela untuk melakukan tugas mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan dimanapun mereka saat ini melayani, biarlah kuasa Tuhan nyata. Karena kami percaya kuasa Tuhan Yesus di dalam nama-Mu tidak pernah berubah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bermasalah Tuhan kuburkan. Dan kami percaya selesai dari hari ini dari Family Ministry, kami akan menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Family Ministry ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga keluarga besar Family Ministry ini tetap boleh setiap hari ada lapar, haus untuk duduk makan dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah, namun kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua dengan berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincangnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Komengban. Ya, Pak Johannes, mungkin saya minta didahulukan karena sebentar saya akan keluar. Ya, silakan Pak Nikolas. Baik, terima kasih Pak Johannes. Sekarang sudah berubah ya. Dari rambut Tuhan sudah mendandani, baju sudah didandani, kacamata sudah didandani. Mungkin dompetnya juga sudah didandani Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Grace ya. Luar biasa Bu Grace ya kan. Jadi Kak. Ya, terima kasih kepada Dr. Kasan. Sebetulnya kalau kita rindu dengan Dr. Kasan, saya mungkin sudah hampir sebulan kali ya Dr. Kasan nggak bergabung dengan kita ya. Ada satu kerinduan, ketika kerinduan itu hadir, tiba-tiba saya baca, oh Dr. Kasan ya kan. Maka ini adalah kerinduan dengan kuasa Roh Kudus pastinya ya, bahwa apa yang dibicarakan, apa yang dibincang-bincangkan itu sungguh memberikan satu kekuatan kepada kita. Karena memang kesehatan jasmani dan rohani ini penting sekali. Karena otak itu ketika kita berpikirannya yang negatif, pasti otak kita akan berubah menjadi hal-hal apa yang dibicarakan tadi oleh Dr. Kasan. Tetapi ketika kita berpikiran positif, mendengarkan lagu-lagu rohani, maka kita dijauhkan dari segala stres. Ini luar biasa menurut saya. Dan Tuhan memang menciptakan hal ini tidak main-main buat kita anak-anak Tuhan. Maka hari ini saya tidak panjang lebar, saya mengatakan terima kasih kepada Dr. Kasan. Dr. Kasan diberkati usaha dan pekerjaan sekali lagi, pelayanannya. Dan dokter ini adalah bukan dokter hanya jasmani, ya kan Pastor Gomingguan, tapi ini adalah dokter rohani juga. Jadi jasmani dan rohani. Kalau saya punya sekolah kedokteran, Dr. Kasan ini saya kasih 2 titel. Dokter jasmani dan dokter rohani. Haleluya. Terima kasih kepada Gembala Pak Mingguan, juga Ibu Kris dan Pak Johannes, juga Pak Hendra Winata, ada Pak Joni dan kawan-kawan semuanya. Kiranya Tuhan berkati. Saya live, ya kan? Salam buat keluarga semua. Ya, Tuhan terima kasih Pak Nikolas. Luar biasa, hati-hati di jalan. Yes, amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Ya, selanjutnya kalau ada tanggapan atau pertanyaan, saya silahkan kepada Ibu Christine Calvin Francis. Silahkan Ibu. Oke.